Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, para pengurus takmir Masjid Tentra, para alim ulama, bapak-bapak kiai, para asatidah, para tuan guru, bapak-bapak pemuka masyarakat, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Saya merasa bangga sekali bisa berkunjung ke masjid yang mulia ini. Karena menurut sepengetahuan saya, di mana ada masjid yang letaknya di atas daripada kepala manusia, maka di situ akan berjaya agama Islam. Ini hari kita berada di masjid ini. Masjid yang penuh dengan nur. Masjid yang penuh dengan keagungan dan kebesaran Allah. Justru itu perlu saya membaca satu firman Allah. Karena di dalam kita mengenal agama Allah, tentu liwat daripada lidah-lidah para rasul atau lidah-lidah daripada para ulama-ulama yang telah sempat dan membuang waktu untuk menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Allah Ta'ala bertanya di dalam Al-Quran pada dirinya, siapakah sebenarnya manusia yang paling bagus di dalam bercakap-cakap di bumi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tiga manusia yang mulia di sisi Allah. Satu, siapakah yang paling bagus dia bercakap di bumi ini? Siapakah yang paling nikmat didengar Allah ucapannya di bumi ini? Yaitu mereka yang mengajak sesama manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah. Kemudian mereka bercakap, lalu mereka beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Lalu mereka berkata, kami ini orang muslim. Itu orang yang paling bahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap orang-orang dahulu, sebelum mereka mengenal dirinya untuk diangkat menjadi rasul, mereka berusaha mencari jalan supaya dia diangkat oleh Allah menjadi hamba Allah yang bisa menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Balukya, salah seorang Banu Israel, beliau mempunyai ayah yang hidupnya membimbing Bani Israel. Setelah lama beliau
membimbing Bani Israel mencari kitab-kitab, membuka kitab-kitab terdahulu, ingin mengetahui siapakah yang datang nanti yang lebih hebat dan lebih sukses di dalam menyampaikan ajaran Allah. Dia buka, dia cari, ketemu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mencatat sifat-sifat Nabi. Dia kutip dari kitab-kitab. Dia susun. Lalu dia simpan di dalam satu peti besi. Selesai dia mencatat sifat-sifat Rasulullah. Yang membentuk al-akhlaqul karimah. Yang kalau bercakap penuh tawaduk dan merendah diri. Yang kalau berbuat baik tidak ada tandingannya di dalam amal solehnya. Yang kalau di dalam rahmat dan kasih sayangnya jangan kepada manusia, hayawan pun dia tanamkan rasa cinta dan kasihnya. Semua dicatat di dalam bukunya. Yang ditulis itu dia letakkan dan dia simpan di dalam peti besi. Dia kunci peti ini. Setelah lama meninggal beliau, diganti oleh anaknya untuk menjadi gadi bagi Bani Israel yang bernama Baluqya. Satu kali waktu Baluqya menemui sesuatu masalah yang sulit untuk dipecahkan. Dia bertanya kepada ibunya, "Bu, saya melihat ada satu peti di sini." "Iya nak, itu peti ayahmu." "Mana kuncinya, Bu?" "Tidak ada kuncinya." Dipaksa dibuka. Kemudian dia membaca, ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia lihat sifat, peradaban, akhlak, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, beliau mengumpulkan semua Bani Israel, menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Bani Israel merasa tidak percaya dan hendak membunuh Baluqya. Ayahmu yang lebih alim daripada kamu tidak pernah menceritakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Membawa Baluqya untuk meninggalkan negeri, hendak pergi mencari di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Berjalan dia, naik gunung, turun gunung, liwat sungai, liwat lembah, onak dan duri tidak menjadi halangan baginya. Menemui seekor ular yang sangat besar. Ular bersalam kepada Baluqya, "Assalamualaikum." Baluqya terkejut. Seekor ular mengucap salam. "Apa kamu ini ular betul apa? Jadi-jadian?" Si ular berkata, "Kami ular betul. Tidak ada jadi-jadian." "Waman antagak?" Siapa yang mengajar engkau sehingga bisa bercakap ini? "Antagani Allah." Yang membawa saya bisa bercakap Allah. Barakat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan lagi dia, ketemu sebuah pulau, menemui satu makhluk yang di dalam pandangan dia, tangannya panjangnya sampai ke masyrik, yang kanan, yang kiri sampai ke maghrib. Manusia apa ini? Aku rajanya jin. Kenapa kau berada di sini? Aku diturunkan oleh Allah untuk mengajak kepada umat jin supaya percaya akan dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan lagi dia, ingin mencari di mana Nabi Muhammad itu. Ketemu seorang manusia. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Baluqya, dari mana engkau tahu namaku Baluqya?" "Aku Al-Khidir. Aku tahu tujuanmu. Hendak engkau mencari Muhammad. Muhammad sekarang belum lagi wujud.
Masih ribuan tahun baru dilahirkan di bumi. Tahukah engkau sekarang sudah sampai di mana berjalan? Tidak, kata Balughya. Aku berjalan sehingga aku tidak tahu siang dan malam karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wahai Balughya, perjalananmu sekarang, jauhnya engkau dari ibumu yang kau tinggalkan dari negerimu, sudah lebih kurang 500 tahun perjalanan. Karena Balughya diberi umur oleh Allah 1000 tahun. Kalau orang sekarang heran kalau umur 1000 tahun. Kalau dulu biasa. Balignya itu umur 250 tahun. Itu baru balig. Di zaman Imam Syafi'i, wanita itu balig kalau umur 15 tahun, 14 tahun. Sekarang 7 tahun sudah balig. 9 tahun sudah balig. Karena pengaruh keadaan zaman. Terpaksa dia diperintah oleh Al-Khidir, pulang aja, kembali ke negerimu. Kalau aku kembali tidak akan sampai dengan umur ini lagi. Tutup kedua matamu. Dia tutup kedua matanya. Tahu-tahu ada di depan ibunya. La ilaha illallah. Bu, saya tadi pakai apa datang ke sini? Saya melihat engkau menumpang satu benda yang putih, bercahaya, berkilauan. Itu yang membawa engkau ada di depan ini. Begitulah kebesaran Allah yang dia berikan kepada hambanya sebagai mukjizat untuk nabi-nabi dan keramat kepada orang-orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau menurut logika alam pikiran manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala lahu kun fayakun. Kalau dia mau sesuatu jadi, di saat itu juga akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hussein Al-Haddad yang masih diperbincangkan tentang biografi hidupnya. Beliau berkedudukan di Bangil, Jawa Timur. Badannya besar, kekar, kuat. Setiap orang mau jabatan tangan, tidak pernah ada yang bisa mencium tangannya. Rizki besar kalau orang bisa mencium tangan Al-Habib Hussein. Cetak. Kalau orang pegang, salah-salah dipegang, keletek, bisa hancur dia punya tulang. Dari kuatnya itu Al-Habib Hussein. Terkenal keramatnya. Semua orang kepingin mau pergi ziarah beliau. Terbuka dia punya rumah. Kalau sudah jam makan, nggak tahu makanan dari mana muncul ada saja di tempat beliau. Padahal hidupnya hidup sebagai seorang yang sangat sederhana. Satu kali waktu, 2 orang Arab bersaudara. Kakaknya orang yang soleh. Tapi adiknya tiap hari mabok, tidak ada berhentinya. Malam mabok, siang mabok, pagi mabok, tidak ada henti mabok. Sampai kakaknya ini merasa malu, diperbincangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kakaknya begitu soleh, tapi adiknya tidak bisa dia bimbing. Kakaknya ulama, tapi adiknya tidak dia biasa bawa menjadi orang yang soleh. Dia ulama besar, dia tiap hari Jumat pidato, tiap malam Kamis mengajar, tapi adiknya tidak bisa dia bawa untuk menjadi orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang Arab. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya paman Abu Lahab, tidak bisa dibawa untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Innaka lan tahdi liman ahbabta. Muhammad, tidak bisa kau membawa orang mendapat hidayat dari Allah. Walaupun orang itu kamu cinta,
Walaupun kau harapkan untuk dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak Allah taala beri, tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang soleh, tidak bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah. Makanya ulama hanya sekedar menyampaikan, tidak paksa. Justru itu seorang ulama harus bisa untuk menjadi orang yang amal soleh dulu. Jangan dulu menyampaikan sebelum memperbaiki kita punya diri. Bersihkan dulu dohir kita, badan kita bersih. Tidak boleh ada daki. Sedikit tanah tidak boleh ada di badan. Harus cuci bersih. Lebih-lebih najis. Kemudian badan ditutup dengan pakaian yang bersih pula. Tidak boleh pakai yang bernajis. Duduk di tempat yang bersih. Batin supaya bersih. Semua ini adalah saudara dan teman hamba Allah yang tidak ada lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Sawasia, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seseorang itu memiliki sifat ini, maka dia akan bisa menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa adiknya ini dibawa. Rupanya barakat Habib Hussein, bisa adik saya ini menjadi orang yang soleh. Bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mabuk ini. Dibawa. Sampai dipanggil, turun di stasiun. Mereka untuk pergi ke rumahnya Habib Hussein perlu naik dokar. Datang tukang dokar, kusir dokar. Mereka naik. Kusir dokar pakai udek, orang Jawa, pelangkon kata orang Jawa. Naik. Tahu rumahnya Habib Hussein? Tahu. Katanya si supir ini, si kusir itu. Kakaknya berkata, nanti kalau ketemu Habib Hussein, itu wali Allah. Supaya kau duduk dengan adab yang akhlak, jangan sembrono. Hai, Habib Hussein saja perlu dihudu, perlu dihormati. Biasa saja, katanya dia. Si kusir ini. Nah, ini rumahnya Habib Hussein. Turun mereka. Turun pula si kusir ini. Bawa masuk, dia punya dokar. Dia masukkan kuda di kandangnya. Mereka duduk. Sebentar keluar Habib Hussein pakai gamis, pakai kopiah putih. Assalamualaikum Habib Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya berkata, kok orang ini seperti kusir dokar tadi modelnya. Tahu-tahu yang jadi kusir dokar ini Habib Hussein itu. Sebentar Habib Hussein masuk, belum lagi berbicara. Bawa 2 botol bir. Nah, ini. Habiskan, minum sekarang juga. La ilaha illallah. Tidak Habib, tidak mau saya minum. Tidak minum. Tidak mau. Dipukul sama Habib Hussein, ditempeleng sampai semaput. Sampai kakaknya takut. La ilaha illallah, bakal mati saya punya adik ini. Semaput betul-betul seperti ayam yang disembelih. Selesai bangun dari semaputnya, Habib Hussein masuk di dalam kamar. Adiknya bilang, wali apa model gitu? Ya itu ini kusir dokar tadi. Lagi dia pukul saya. Biar saya tidak mau berhenti dari minuman keras ini. Ayo kita pulang saja. Kamu kok bawa saya kepada orang yang seperti ini? Keluar dia. Sampai di restoran. Kakak adiknya bilang, kita duduk di sini. Saya mau minum di sini. Biar saya mabuk di kota Bangil ini. Balasan atas perbuatan Al-Habib Hussein itu. Dia tuang bir di gelasnya. Baru dia angkat. Datang tangan Habib Hussein sepotong. Yang tadi tempeleng dia. Mau cekek dia. Teriak-teriak dia di dalam restoran itu. Ampun Habib, ampun. Saya tidak mau lagi berminum minuman keras ini. Oh, mau dikejar. Tidak Habib, saya taubatan nasuha. Hilang itu tangan. Ditanya oleh kakaknya, apa yang terjadi? Saya lihat tangan dia datang sepotong. Mau cekek saya punya leher. Habib Hussein. Di dalam menyampaikan ajaran Allah. Tidak pidato. Hanya dengan perbuatan. Belum menunjuk akhlakul karimah. Belum menunjukkan hal-halnya yang sangat mulia. Nikmat untuk dipandang oleh orang. Jadi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Allah. Bukan saja mengucap. Tapi dengan budi pekerti. Gerak-gerik. Cara jalan. Cara duduk. Cara bercakap.
Kalau seandainya ada orang nikmat melihat kita punya perbuatan, berarti kita telah menyampaikan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menjalankan tugas al-akhlaqul karimah. Sehingga dia menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang sangat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dari kakaknya lagi. Ketiga, menyampaikan ajaran Allah dengan hal ini tidak bisa oleh orang biasa. Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, hafidh kitabillah. Beliau di akhir hayatnya ditimpa oleh satu penyakit. Kanker. Apa kanker bahasa di sini? Cancer. Cancer. Di sini kena cancer. Bengkak ini. Keluar darah, keluar nanah. Setiap keluar darah, keluar nanah sakit ini, dia teriak, Allah, 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 Allah. Ditanya oleh muridnya, wahai Habib, gerangan apa engkau seorang yang suci, engkau mulia di sisi Allah, sampai diberikan sakit ini? Wahai anak muridku, penyakit ini pernah aku minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku sesuatu sehingga aku ini tidak bisa lupa dengan kamu. Dikasih penyakit oleh Allah supaya tidak lupa dengan Allah. Dikasih sakit yang luar biasa, karena di waktu dia sakit bisa ingat terus kepada Allah dan tidak lepas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ja'far As-Sadiq begitu juga pernah berdoa, ya Allah, berikan aku tempat untuk aku bisa beribadat kepadamu, tidak diganggu oleh siapa-siapapun. Karena pernah doa begitu, keluar masuk penjara beliau itu. Ditanya oleh muridnya, kenapa kamu ini seorang wali, seorang yang punya ilmu luar biasa, kok keluar masuk penjara? Iya, pernah saya berdoa supaya saya ini bisa beribadat yang tidak diganggu-ganggu oleh orang. Hanya tembok-tembok ini yang saya lihat untuk saya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan doa yang model-model dengan Allah. Saya khawatir kalau Tuhan itu kabulkan, dikasihnya yang bermacam-macam. Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, satu kali waktu berjalan, ada dua orang ingkar dengan beliau. Orang Arab juga, memang orang Arab ini berbahaya. Kritis pikirannya, reaktif sekali. Maka Nabi Muhammad diutus di negara Arab. Karena mereka orang-orang yang sangat suka menyelidiki hal orang. Lihat sedikit keliru, wah, salah. Tidak pakai keliru, salah. Jadi Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah orang Arab supaya Nabi Muhammad lebih prihatin di dalam dia menjalankan tugas hidupnya. Waktu Al-Habib Ja'far jalan, sudah lalu 20 meter. Dua orang ini berbisik. Katanya wali. Doanya, semua orang datang minta doa kepada dia. Minta air sama dia. Dia sendiri punya penyakit, tidak bisa diobat. Wali model apa ini? Pulang itu Habib. Bisikan mereka yang jarak sudah begitu jauh. Toto Habib Ja'far di balik kanan. Pergi sama dua orang itu. Kau bilang aku bukan wali ya? Kau kira aku tidak bisa obat ini penyakit? Dicopot itu tensernya, dikasih keluar. Biasa, tidak ada penyakit. Ini penyakitnya. Ayo mau aku pasang di kau punya muka. Berteriak ini dua orang. Ampun Habib, sujud-sujud dia di tanah. Baru dia pasang kembali. Tahukah kau? Penyakit ini aku minta dari Allah. Supaya aku tidak lupa seperti kamu. Tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن
ingatlah kepada Allah. Kalau kau itu lupa, jangan lupa itu diteruskan sampai lengah. Dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk menjadi orang yang dekat kepada kamu. Ini hidupnya ulama-ulama yang mau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gampang. Bukan hanya dasar punya ilmu pengetahuan. Ilmu tidak cukup untuk bisa manusia itu menyampaikan ajaran Allah. Tidak sedikit ulama-ulama besar. Tetapi ilmu mereka tidak masuk di dalam hati orang yang mendengarnya. Karena dia belum memperbaiki dirinya. Seorang ulama besar sudah hafal Quran. Dia hafal 600.000 hadis dengan isnad-isnadnya. Ingin menjadi dai, ingin menjadi mubaligh. Murid-muridnya berkata, kalau dengan ilmu ini Tuan Guru menyampaikan ajaran kepada umat, bakal jadi ulama semua umat-umat ini. Wahai muridku, aku belum lulus di dalam ujian untuk menjadi dai ilallah. Apa pekerjaan dia memuji dirinya? Di depan rumahnya ada sebatang pohon yang rindang. Tiap malam burung-burung datang menginap di pohon itu. Selesai si ulama besar ini sholat subuh, salam, baca wirid, keluar. Dia kasih salam sama sang burung-burung itu. Assalamualaikum ayyatuhat tuyur. Baru dia salam, burung-burung sudah terbang semua. Oh, aku ini belum bisa menyampaikan ajaran Allah. Jangan manusia, burung saja belum mau mendengar ucapan saya. Tiap hari, begitu pekerjaannya. Sampai bertahun-tahun. Murid-murid yang duduk belajar, kepingin guru ini keluar untuk menyampaikan ajaran Allah. Beberapa tahun, sang guru ini keluar. Assalamualaikum ayyuhat tuyur. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang terbang. Dia katakan, Galallahu ta'ala. Wasabbih bismi rabbikal azim. Berbunyi semua itu burung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, ini hari baru sukses. Baru aku bisa menyampaikan ajaran Allah. Makanya Rasul Allah. Nabi-nabi. Setelah mereka itu sukses menjalankan tugas hidup, baru bisa diangkat menjadi Rasul. Setiap nabi, ujian yang paling berat yang mereka hadapi adalah menjadi pendidik. Nabi bersabda, bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi guru. Ketika orang-orang Quraisy berkata, ya Muhammad, engkau punya mukjizat. Jadikan bukit-bukit Safa dan Marwah ini menjadi emas dan perak. Dijawab oleh Nabi, ma bu'ithtu lihada, bu'ithtu mu'alliman. Aku bukan diutus untuk merubah batu menjadi emas dan perak. Tapi aku diutus untuk menyampaikan ajaran Allah. Aku diutus untuk menjadi guru, untuk menjadi muallim dan mudarris. Itu lebih mulia daripada merubah batu menjadi emas. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, nenek saya yang ke-14. Waktu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Qutbul Ghaus itu makamnya As-Siddiqiyah. Pangkat Abu Bakar Siddiq diberi oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi ummati 300 ala qalbi Adam alaihi salam. Pada diri-diri umatku ada 300 orang di bumi ini yang hatinya seperti Nabi Adam. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu harus ada 300 orang yang pangkatnya seperti Nabi Adam. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'ina ala qalbi Musa. 40 seperti hatinya Nabi Musa. Jadi 40 umat Muhammad pangkatnya seperti Nabi Musa. Setiap waktu harus ada di bumi ini. Wasab'atun ala
Jibril. 7, hatinya seperti Jibril. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 1 ala qalbi Israfil. 1 seperti hatinya Israfil. Yang tiap hari ala qalbi Mikail. Yang setiap hari kasih turun hujan. Kasih keluar buah-buah dari pohon. Kasih keluar buah-buah dari batang padi dan gandum. Ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda, "Wabihim yumtarun, wabihim yurzaqun, wabihim yaghfirullahu dzunubahum." Lantaran orang-orang yang mulia ini, maka Allah taala menurunkan hujan. Lantaran orang-orang yang mulia ini, Allah taala memberi rezeki makan dan minum kepada kita. Lantaran orang-orang yang mulia ini, maka kita sekalian akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yatajalla bi nafsihi. Waktu dia tajalli. Sering orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ada tajalli, ada takhalli, ada tahalli, ada siddiqiyah. Ini waktu tajalli. Al-Imam Fudail, salah seorang imam yang bernama Al-Imamul Fudail, beliau pernah didatangi oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami berkata kepada muridnya, itu Al-Imamul Fudail, kadang-kadang dia makamnya tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kau datang, supaya kau adab dengan dia. Iya Tuan Guru. Berangkat bersama sang murid ini. Di saat-saat Abu Yazid di depan rumah daripada Al-Imamul Fudail, keluar ini Al-Imamul Fudail. Si murid tadi langsung mati. Abu Yazid Al-Bustami terkejut dan bertanya, "Wahai imam, wahai sang guru besar, kenapa murid saya setelah melihat engkau langsung mati?" Waktu itu aku tajalli. Sedang Allah Ta'ala yatajalla binafsihi padaku. Dilihat oleh anak muridmu. Tapi kenapa saya tidak melihat? Karena muridmu datang dengan hati yang tasdik. Dengan hati yang sangat luar biasa. Untuk menemui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia temui kebesaran Allah. Maka dia melihat dan menyaksikannya. Karena dia belum kuat lagi melihat tajalli itu, dia pun meninggal dunia. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, setelah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman kepada salah seorang sahabat, salah seorang daripada anaknya sahabat, yang katanya mencuri, dipotong tangannya. Dia pergi kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah, suami Fatimah Zahra, saya telah mengaku bahwa saya ini mencuri dan dijatuhi hukuman yang saya ridha untuk menerimanya. Dipotong tangan saya ini. Sekarang saya tidak punya tangan lagi. Apa yang kau kehendaki? Saya bertaubat kepada Allah. Ruddu ilayya yadi. Kasih kembali tangan saya yang sudah dipotong itu." Sayyidina Ali mengeluarkan sapu tangannya. Ditutup tangan si orang yang sudah dipotong ini. Dia bertawajuh kepada Allah. Dia berdoa dan bermohon kepada Allah. Dengan kekuatan batinnya yang diberikan oleh Allah. Sebagai pangkat manusia-manusia agung yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada mungkin Nabi Adam. Mukjizat. Yang mungkin kepada Jibril yang bisa berbuat segala apa yang dikehendakinya menurut perintah Allah. Tahu-tahu ada suara. "Ya Ali, irfa'ir rida." Kasih angkat itu sapu tanganmu. Diangkat. Tahu-tahu sudah ada tangan dan sudah bersambung tangan orang yang sudah dipotong itu tadi. Kenapa kesemuanya ini? Karena mereka wa'malu shaliha, janji Allah, mereka beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannah
Allah Ta'ala berjanji, orang kalau sudah takwa kepada Allah, orang kalau sudah mendekat dengan Allah, orang kalau sudah soleh dengan Allah, kalau keramat di bumi ini masih kecil, tidak berarti surga yang diberi oleh Allah itu pangkat yang paling besar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Baca Quran, kalau kena idgham harus diguna 6 harakat baru nikmat untuk didengar. Inda malikin muqtadir. Dia diberi pangkat dekat dengan Allah. Di samping Nabi Muhammad, takdir Allah untuk orang yang betul-betul mau berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yatajalla bi nafsihi, dia berkata, karena dia sudah bersemayam dengan Allah, sudah bersatu dengan Allah fi maqamil wahdiyah. Tidak ada lagi orang yang seperti aku. Tidak ada lagi yang bisa memangku pangkat ini. Semua gutub tahta qadami, ada di bawah telapak kakiku. Khuddami wa gulami. Mereka adalah budak-budakku, pembantu-pembantuku, dan anak-anak kecil di sisiku. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dilahirkan masih 200 tahun lagi. Muncul di depan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih ada aku sesudahnya kau. Sesudahnya aku baru tidak ada lagi. Muncul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bangun masjid. Bekerja campur laki perempuan. Bertemu angkat pasir, ada yang angkat batu untuk bangun masjid. Di malam hari lagi. Datang satu aulia. Berkata dalam hatinya. Ini Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pekerjaannya bertentangan dengan syariat. Didengar oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka tidak pakai telepon seperti kita. Masih pakai kabel-kabel. Masih pakai nomor. Kalau tidak pakai nomor, tidak bakal sampai. Coba kalau salah saja nomor. Mau telepon habis segap. 244 34 itu teleponnya saya. Ada satu anak murid berkata, saya kepingin mimpi Habib. Kalau mau mimpi saya, kau mesti telepon saya. Cukup 02. Sampai kepada saya. Apa 02? Sembahyang hajat 2 rakaat. Mau apa-apa sembahyang hajat dulu. Jangan sembrono. Kita diajar oleh Nabi supaya tertib di dalam semua pekerjaan. Ada peraturan. Mau berdakwah, sembahyang hajat dulu 2 rakaat. Jangan langsung dakwah. Oh, aku sudah punya ilmu. Ilmu itu gampang. Ilmu bisa dimasukkan di dalam kantong. Aulia-aulia mau mengajar muridnya. Dia kasih ilmu, kasih masuk di mulutnya seperti kasih masuk satu suap makanan. Ini, tahu-tahu jadi alim besar, jadi baca kitab. Walaupun dia tidak pernah baca kitab. Ilmu itu gampang. Mudah. Tapi memperbaiki batin ini yang harus oleh manusia, ini yang paling susah. Karena susah, Allah Ta'ala menurunkan solat. Tidak ada jalan untuk kamu memperbaiki kau punya hati. Hanya lewat solat. Makanya Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hanya sembahyang yang bisa menjaga kamu. Yang bisa mencegah kamu daripada semua perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah. Jauh, sembahyang hajat dulu 2 rakaat. Allahu Akbar. Mau kawin, sembahyang hajat dulu. Allah. Coba. Sebelum dekat sama istri, sembahyang hajat dulu. Ambil wudhu, sembahyang hajat. Allahu Akbar. Karena tidak ada nabi saja. Kalau tidak jadi aulia dan orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Potong saya punya lidah. Kalau saya sudah mati, kencingin saya punya kuburan. Tapi kita kan tidak. Naik di sini. Dur. La ilaha illallah. La ilaha. Nggak pakai bismillah, bismillah. Ya separohnya setan, separoh manusia. Anaknya nggak keruan-keruan. Jadi peminum, jadi nggak keruan-keruan. Karena tidak berjalan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pernah berkata, aku kalau tidur sama Nabi, tidak kelihatan kami punya kaki, ditutup. Sampai saya pernah berkata, kenapa mesti tutup begini ya Rasulullah? Panas ya Rasulullah. Malu aku dilihat oleh malaikat. Orang sekarang, malaikat sampai tutup mata. Malu melihat kita punya perbuatan. Karena tidak seperti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar anak, jalan di dalam, pakai rok di atas. Karena bapak ibunya tidak pakai tutup-tutup waktu dia berhubungan di dalam kamar nomor 2 itu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika dikatakan oleh aulia itu, dia dengar. Didatangi oleh Sayyidina Syekh. Kau berkata macam-macam dengan perbuatanku. Ayo, mari sini, masuk dalam kamar. Dibukakan lemarinya. Semua kepunyaan laki-laki dan perempuan sudah disusun-susun di dalam lemari. Semua yang kerja itu malaikat. Besarnya pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa diungkiri oleh kita sebagai manusia biasa. Ini warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtaba'tu, kata Nabi, aku sembunyikan sebagian mukjizat. Aku tidak buka semua mukjizat seperti nabi-nabi dan rasul sebelum aku, untuk aku simpan supaya menjadi warisan bagi umatku yang datang nanti di akhir zaman. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, yang Abu Jahalnya dikasih tunjuk oleh Nabi mukjizat, tetap tidak mau beriman. Ikrimah waktu duduk di tepi sungai, liwat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kau mengaku engkau sebagai Rasul Allah. Coba jalankan batu di seberang sana kemari. Dipanggil oleh Nabi, wahai sang batu, datang ini batu. Seperti perahu dia berjalan di atas air. Wahai Muhammad, kembalikan batu itu ke tempatnya. Niscaya aku akan beriman kepada kamu. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Berjalan lagi di atas sungai. Syahadat Ikrimah bin Abi Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pun menjadi seorang yang muslim, walaupun abahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita menuntut ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar supaya punya ilmu, tapi supaya ilmu itu diamalkan. Kata orang tua-tua ahli hikmah, al-ilmu bila amal kasyajarin bila samar. Ilmu kalau tidak dipakai untuk beramal, seperti pohon yang tidak punya buah. Apa nikmatnya pohon tidak punya buah? Hanya bisa untuk dipakai orang berlindung saja. Tetapi kalau pohon itu punya buah, orang akan merasa nikmat memakan buahnya. Sekurang-kurang orang akan berkata, Alhamdulillah, lantaran buah yang manis dan buah yang enak itu. Begitulah ilmu pengetahuan. Kalau kita mengamalkan akan ilmu, yarifulahu ilman malam ya'lam. Kalau orang pandai mengamalkan ilmu yang dia dapat, akan diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang tidak pernah dia pakai belajar, yang tidak pernah dia dengar, diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Tidak heran kalau Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada hambanya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad hidup, dilahirkan di zaman Al-Habib Abdullah Al-Adni. Al-Habib Abdullah Al-Adni pernah bermohon kepada Allah, Ya Rabbas sama subbil laban minas sama. Abdullah Al-Adni dakhal Aden. Wahai Tuhan yang punya langit, kasih turun hujan susu dari langit. Karena sekarang Abdullah Al-Adni sedang berada di negeri Aden. Turun hujan susu dari langit. Ketika ibunya mengandung di zaman Al-Habib Abdullah, ibunya selalu berdoa, mudah-mudahan anak saya ini punya pangkat dan punya ilmu seperti Abdullah Al-Adni. Setelah lahir, baru berumur 2 bulan, kena penyakit cacar. Sampai kepada matanya. Si ibu ingin barakat Habib Abdullah Al-Adni. Anak ini dibawa. Habib,
Anak saya kena cacar, tolong doakan. Mudah-mudahan bisa sembuh dari penyakit ini. Dipangku oleh Habib Abdullah Al-Adni. Anakmu ini kasih nama Abdullah. Yang nanti ilmu dan pangkatnya seperti saya. Kasih celak di matanya. Pulang ibunya ambil celak, kasih celak. Celak ya. Apa celak? Celak. Sudah kasih celak. Beberapa bulan Al-Habib Abdullah Al-Adni meninggal dunia. Si Abdullah yang sudah dikasih celak ini buta matanya. Seseorang kalau kena penyakit cacar, kalau masih di tubuh, belum lagi naik ke mata, segera kasih celak. Supaya cacar ini tidak masuk ke dalam mata. Tetapi kalau cacar ini sudah naik ke mata, lalu kita kasih celak, pasti buta itu anak. Ini cacar sudah masuk di mata. Tapi Habib Abdullah Al-Adni suruh kasih celak. Akhirnya buta ini anak. Susah ibunya. Nangis ibunya. Anak saya jadi buta lantaran Habib Abdullah Al-Adni ini. Sudah tahu cacarnya kena mata. Disuruh kasih celak di matanya. Dibawa ini anak. Dibuang di atas kuburnya Habib Abdullah Al-Adni. Lantaran kamu anak saya jadi buta seperti ini. Keluar tangan Habib Abdullah Al-Adni di dalam kuburan. Ya Ummah Abdullah, ibunya Abdullah. Anakmu ini buta matanya. Tapi terang hatinya. Jangan kau susah. Hidup Habib Abdullah Al-Adni. Habib Abdullah Al-Haddad. Baru berumur 6 tahun. Sudah hafal Al-Quranul Karim. Mengetahui semua ilmu pengetahuan. Sampai disebut Qutbul Irsyad. Kalau datang orang bertanya, bagaimana hukumnya ini? Dia jawab, ada hadisnya di kitab fulan nomor sekian, jilid sekian, halaman sekian. Bunyinya begini, dari sahabat ini, dari fulan sampai kepada Nabi, dia hafal di luar kepala, padahal dia tidak pernah baca itu kitab. Mengarang kitab-kitab tidak sedikit. Seorang mubaligh kalau tidak baca dan tidak menamatkan kitab Habib Abdullah Al-Haddad, tidak akan diberi barakah di dalam ilmu pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dia punya keramat dan dia punya kebesaran yang diberikan oleh Allah. Karena kebersihan dia punya hati. Buta beliau punya mata. Setiap murid yang datang belajar, tidak ada yang pulang kosong. Semuanya jadi alim. Ada yang belajar hanya 1 hari pulang, kau ngajar di negerimu. Hanya dengan usapan tangan dan hanya dengan kata-kata dan nasihat. Hanya dengan pembicaraan dan angkat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak sedikit orang-orang yang mulia seperti ini. Makanya kita diminta oleh Allah supaya berbuat baiklah di dalam hidup. Usahakan berbuat baik walaupun sekecil-kecilnya perbuatan. Pernah burung hudhud mengundang Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya. Yang tidak pernah orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Walaupun Onassis. Kalau dibanding sama kekayaan Sulaiman, tidak ada artinya. Pelayan saja di dalam rumah, gadis-gadis 1000 yang jadi pelayan di dalam rumahnya. Kalau dia duduk di atas kursi yang dibikin dari emas, 2 orang kipas. Setiap kipas ini keluar 1 liter mawar, air mawar untuk mengharumkan majelisnya. Sampai tidak ada lagi orang yang dilihat oleh Sulaiman di atas bumi ini yang kaya seperti dia. Sehingga jin pun tunduk pada Nabi Sulaiman, bukan saja manusia. Satu kali waktu dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikan izin untuk aku kasih makan hambamu 1 tahun di tangan saya. Kata Allah Ta'ala, tidak kuat kamu, wahai Sulaiman, tidak sanggup kamu untuk kasih makan hambaku setahun. 1 bulan ya Allah, 1 bulan pun tidak sanggup. 1 minggu ya Allah, 1 minggu pun tidak sanggup. Kalau tidak 1 minggu ya Allah, 1 hari ya Allah. Baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditarik Allah Ta'ala akan rizkinya kepada sekalian makhluknya. Wahai Sulaiman, ini hari sudah saatnya untuk kau berikan makan kepada makhlukku. Keluar 1 ikan nun. Menganga di tepi pantai. Sulaiman,
Sekarang aku sudah lapar minta makan. Yang Sulaiman siap beratus gudang makanan. Yang tujuannya untuk memberi makan semua makhluk yang sudah siap untuk menerima makan daripada dia. Diperintahkan manusia dan jin untuk memasukkan makanan yang disimpan itu di dalam mulutnya ikan nun. Habis 10 gudang, 100 gudang, 700 gudang. Sampai habis-habisan. Satu biji gandum pun tidak ada lagi yang disimpan. Nangis ini sang ikan. Ya Sulaiman, aku masih lapar Sulaiman. Sujud Nabi Sulaiman. Ya Allah, betul-betul engkaulah yang memberikan rezeki kepada hambamu. Dan tidak sanggup apa perbuatanmu yang bisa dilakukan oleh manusia. Sulaiman bertanya, berapa sih yang Allah Ta'ala kasih makan kepada kamu? Ini baru sepertiganya. Masih 2/3 lagi biasanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kehabisan makanan, datang burung hudhud. Sulaiman, aku kepingin undang kamu makan di tempatnya kami. Di tempat perkumpulan burung-burung hudhud. Apa cukup aku sendiri, kata Sulaiman? Tidak, semua sama tentara-tentaramu. Diiringi oleh 40.000 tentara dan pengikut Sulaiman. Sudah burung-burung pada tunggu. Tahu-tahu datang seekor burung. Membawa sebelah pahanya belalang. Ketawa Nabi Sulaiman. Ini pakai makan saya saja tidak cukup. Apalagi pakai makan untuk 40.000 daripada pengikut dan pengawalku. Kata burung hudhud, ya inilah makanan kami yang paling nikmat setiap hari Sulaiman. Kepingin kami engkau juga ikut makan seperti ini. Allah Ta'ala menghendaki hambanya. Berbuatlah walaupun sekecil-kecil daripada perbuatan. Asal perbuatan itu baik. Dan janganlah, supaya berusahalah untuk bisa menghindar daripada perbuatan yang buruk. Walaupun sekecil-kecilnya. Kalaupun jatuh di tempat itu, apa boleh buat? Karena itu sudah takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Kita harus berkeyakinan, harus punya sangka baik bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan perbuatan yang kecil. Sering kita dengar ada seorang wanita yang hidupnya hanya memanggil laki-laki. Pekerjaannya maksiat dan dosa saja. Tidak pernah berbuat baik. Terbuka pintu rumahnya untuk berbuat dosa. Sekali waktu dia terketuk dengan hidayat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tinggalkan rumahnya untuk bertaubat. Dia simpan pakaian-pakaian yang pernah dia pakai untuk berbuat dosa kepada Allah. Dia bawa sehelai baju di badan untuk menutup aurat. Dengan sehelai kudung untuk dia menutup rambutnya. Karena seorang wanita diperintah oleh agama supaya tutup ini kepala. Kalau seorang wanita membuka ini kepala, kelihatan rambutnya. Apalagi rambut yang kayak singa, yang macam-macam, nggak keruan-keruan. Yafirul malaikah. Terpelanting jatuh itu malaikat. 70 milan. 100 kilo lebih malaikat jatuh. Akibat terbukanya akan rambut daripada seorang wanita. Dia tutup rapat-rapat kepalanya. Berangkat dia. Ingin mendapatkan pintu ridha dan pintu taubat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di tengah perjalanan, dia melihat seekor anjing yalhad yang dalam keadaan haus yang sangat, sampai menjilat-jilat tanah-tanah lumpur di sekeliling sumur itu. Timbul rasa kasihan di dalam hatinya. Dia robek kudungnya, yang tadinya tidak boleh buka kepala, kan lari itu malaikat. Tetapi dia mengambil dan punya niat untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbuat soleh terhadap sekalian makhluk dan hamba Allah. Dia robek kudungnya. Dia ikat supaya sampai untuk turun ke dalam sumur. Sampai di dalam basah itu ujung daripada kudungnya. Dia angkat, dia peras di mulut daripada anjing yang akan haus itu. Sampai anjing itu merasa kenyang dari minuman air perasan dari ujung kudung si wanita ini. Anjing itu pun pergi. Wanita ini berjalan. Belum lagi kepada tempat untuk dia sampai. Di mana dia berniat dan dia bertujuan. Dia meninggal dunia. Turun 2 malaikat. 1 malaikat adab. 1 malaikat rahmat. Malaikat adab berkata, ini orang tidak pernah berbuat baik. Terlalu banyak punya amal dosa. Harus dia dibawa untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tapi malaikat rahmat berkata, tidak. Kami diperintah oleh Allah untuk mengangkat hamba Allah ini menjadi penghuni surga.
karena pernah berbuat baik, memberikan minuman kepada seekor anjing. Bagaimana pula kita yang hidup? Mengulurkan tangan untuk orang-orang yang tidak punya. Membantu kepada janda-janda yang tidak sempat hidup nikmat seperti hidupnya kita. Bagaimana pula kita punya tangan selalu mengusap kepala-kepala daripada anak-anak yatim. Memberikan kegembiraan kepada mereka yang selalu menderita batin, ingin berjumpa dan ingin mendapatkan nikmat dari uluran tangan ayahnya. Maka Nabi bersabda, selama engkau mengusap kepala daripada anak yatim, yang menggembirakan dan mendinginkan hati mereka, segala dosamu diampuni oleh Allah. Sejumlah rambut anak yatim yang kau usap akan kepalanya itu. Inilah Allah Ta'ala rahmatnya kepada hambanya yang diciptakannya kita ini. Makanya kita supaya hidup selalu punya sangka baik kepada Allah. Dan supaya bisa berbuat baik. Walaupun sekecil-kecilnya perbuatan baik. Abu Humairah ini hidup di dalam negeri. Berbuat baik di dalam segala kebaikan. Sampai habis kebaikan di dalam negeri itu. Dia punya perbuatan. Dia pun pergi ke hutan. Barangkali masih ada lagi untuk aku bisa berbuat baik kepada makhluk yang ada di hutan. Sampai di sana lari seekor ular. Wahai Abu Humairah, aku sekarang sedang dikejar oleh si pemburu. Tolong aku dilindungi supaya aku tidak dibunuh oleh pemburu itu. Abu Humairah mengambil sorbannya, ditutupnya ular itu dengan sorbannya. Si ular berkata, tidak mungkin aku bisa terhindar daripada ancaman pembunuhan si pemburu itu. Nanti dia bakal lihat aku, walaupun aku berada di bawahnya sorban engkau. Tolong aku sembunyikan di tempat yang tidak bisa dia lihat. Di mana mesti aku sembunyikan engkau? Dan bagaimana cara untuk aku bisa menolong engkau? Tolong wahai Abu Humairah. Hanya bisa supaya aku tidak bisa dilihat oleh si pemburu itu. Harus aku masuk di dalam perutnya engkau. Wahai sang ular, apa nanti kau tidak membunuh aku? Tidak, kata sang ular. Aku berjanji, aku akan membalas baik sebagaimana perbuatanmu, kebaikan terhadap aku. Terpaksa Abu Humairah ingin berbuat baik. Walaupun dia merasa bahwa dia akan binasa di dalam berbuat kebaikan. Dia terpaksa menganga mulutnya. Ular itu masuk di dalam perut Abu Humairah. Ular segini besarnya. Kita masuk cacing segini saja sudah gak keruan-keruan. Kembung perut. Tiga beli obat cacing. Biar mati ini cacing. Keluar cacing mati kasihan. Ibu-ibu begitu juga. Sudah asik-asik duduk ngobrol-ngobrol agama. Aduh, tadi malam Habib Segap cerita begini-begini. Iya. Asik cerita-cerita. Mulai cari kutu. Ini ibu yang baik. Walaupun duduk selalu berbicara yang baik. Nikmat berbicara yang baik. Karena memang kegiatan wanita ini. Kegiatan wanita. Selain daripada giat menuntut ilmu, ada lagi kegiatannya mencari kutu. Cari kutu. Ketemu sang kutu. Ini dia. Kata yang cari di belakang. Yang punya kutu, mana? Dicetek di gigi. Nggak tahu di sini. Ada di negeri lain. Dimakan lagi itu sang kutu. Najis itu. Dimakan. Tak boleh. Tapi ibu-ibu di sini barangkali. Matilah kau. Iya. Dibuang. Habis itu dicuci dia punya tangan. Karena kita diajar untuk selalu bersih. Tapi, walaupun kita sudah berbuat yang bersih, alangkah malangnya si sang kutu yang mati itu. Mungkin kutu ini kutu betina. Bakal bingung yang jantan cari-cari di mana istri saya. Tahu-tahu sudah dibunuh oleh sang ibu. Ini berarti kita tidak punya rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah walaupun sekecil-kecilnya. Ambil dia. Buang ke tanah. Kan kasihan supaya dia bisa hidup. Walaupun satu hari masih dia merasakan nikmat hidup. Daripada kita langsung membunuhnya. Bunuh kutu menjadi persoalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bunuh dengan sesama manusia. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh seorang manusia seperti bunuh manusia sedunia. Ancaman hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Bunuh kutu satu sama dengan bunuh kutu sedunia hukumnya. Karena itu adalah roh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "La tahtagiranna syai'am minal ma'ruf." Jangan kau menganggap enteng perbuatan yang baik walaupun sekecil-kecilnya. Dan jangan kau menganggap enteng perbuatan yang kecil. Walaupun perbuatan buruk yang kecil. Walaupun sekecil-kecilnya. Anggaplah itu satu perbuatan yang sangat besar. Yang harus kita hindarkan. Sudah masuk ini. Sudah bercacing di dalam perut. Pergi beli itu obat cacing. Biar dia mati. Mati itu cacing. Berdosa kita punya perbuatan. Walaupun bunuh cacing di dalam perut ini hukumnya baik. Tapi karena nafsu kita membunuh dia. Maka dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti tidak bisa kita berbuat menurut ajaran Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh aku penyakit ini. Mudah-mudahan cacing ini keluar. Jangan niat membunuh. Kan kalau dia keluar, sudah bebas kita daripada penyakit. Dan sudah bebas juga dia bisa hidup melanjutkan umurnya. Daripada kita berniat, biar kau mati, biar kau dan sebagainya. Tidak diperkenankan oleh agama. Begitulah ajaran Rasulullah. Sekecil-kecilnya perbuatan membawa kita untuk berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia dan kepada sesama makhluk. Abu Humairah memasukkan ular di dalam perutnya karena kepingin berbuat baik dan menolong kepada makhluk Allah. Sudah masuk ini ular. Tutup mulutmu Abu Humairah, kata ular. Tutup lagi mulutnya. Sehingga salamnya orang tadi yang lewat, Assalamualaikum. Karena jawab salam hukumnya wajib. Walaupun mulutnya penuh, kepalanya ular, harus dia jawab Waalaikumsalam. Kecuali sedang makan, jangan kasih salam, kata Nabi. La salama ala ta'am. Jangan kasih makan, sedang orang makan. Langsung duduk ikut makan. Sebab kalau kita kasih salam, wajib dia jawab salam. Kalau dia bilang sedang ikan ada di dalam mulut, ada di dalam Waalaikumsalam, bakal keluar ini sisa-sisa makanan jatuh di makanan di depan-depan. Laisa minal muru'ah, bukan daripada akhlak. Lalu orang tidak mau makan karena jijik. Bekas daripada keluar makanan yang dari mulutnya kita. Makanya tidak usah salam kalau lihat orang sedang makan. Ataupun jika ada teman di dalam WC, ketemu Habib Segap, Masya Allah Habib, Assalamualaikum. Saya tidak bakal jawab akan salamnya. Karena tidak boleh mengucap nama Allah di dalam WC. Islam tidak mengajarkan demikian. Pernah Nabi SAW di dalam kamar mandi disalam oleh sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kepingin dia salamnya dijawab oleh Nabi. Tidak dijawab oleh Nabi. Setelah Nabi keluar, kenapa engkau tidak jawab salam ya Rasulullah? Sedangkan engkau mengajar, wajib menjawab salam. Bagaimana aku bisa mengucap nama Allah di dalam WC dan di dalam kamar mandi ini? Banyak orang menyalahgunakan pekerjaan. Kadang-kadang kita masuk di dalam WC penuh dengan majalah. Majalah Sarina. Kadang-kadang ada tulisan nama Tuhan di situ. Dimasukkan di dalam WC. Asyik lagi duduk di dalam WC. Wah ini peperangan Timur Tengah. Wah asik. Ini duduk, ini baca majalah. Ya Allah, perbuatan siapa ini? Nabi bersabda, usahakan cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Karena itu tempat maudi'us syayatin. Tempatnya setan dan tempatnya iblis menipu manusia. Tapi kita asik di situ. Ada lagi yang lebih luar biasa. Jangan makan di dalam WC, tapi tempat buang makanan, kata Rasulullah. Tapi ada orang asik makan di dalam WC. Perokok. Duduk di WC. Merokok adalah makan. Ini salah satu perbuatan yang tidak senonoh dengan ajaran dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sudah lewat. Si pemburu itu yang mengejar ular tadi. Abu Humairah berkata, wahai sang ular, si pemburu sudah jauh pergi, sudah jauh. Mana dia? Tidak kelihatan lagi. Aku tidak mau keluar dari perutnya kamu. Aku mesti bunuh kamu, wahai Abu Humairah. Abu Humairah menjawab, tadi kita sudah berjanji bahwa aku mau berbuat baik ini supaya engkau membalas kebaikan. Tidak. Aku mesti bunuh engkau. Apa kata Abu Humairah? Wahai sang ular, jangan engkau bunuh aku di hutan ini. Bunuhlah aku di tepi kota, biar ada yang melihat akan bangkaiku dan supaya mereka dapat menjalankan fardu kifayah atas diriku. Baik, kata sang ular, berjalan dia.
Di tengah jalan ketemu seorang yang gagah, yang ganteng, yang luar biasa. Memberi salam kepada Abu Humairah. Abu Humairah menjawab. Lalu orang yang gagah ini berkata, "Wahai Abu Humairah, aku melihat wajahmu pucat ketakutan. Biru-biru bibirmu. Iya, aku tadi sempat berbuat baik kepada sang ular. Yang aku sembunyikan di dalam perutku supaya dia tidak dibunuh oleh sang pemburu. Tetapi sekarang dia membalas jahat kepadaku. Dia akan membunuh aku. Aku hanya tinggal lagi umur ke tepi kota. Supaya kalau aku mati bisa dilihat oleh orang. Wahai Abu Humairah, Allah Ta'ala memerintahkan aku. Aku ini malaikat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengantarkan sehelai daun. Makanlah daun ini. Yang akan membunuh ular yang ada di dalam perutmu itu. Dimakan oleh Abu Humairah. Keluar ular itu sudah terpotong-potong. Begitulah pertolongan Allah kepada orang yang berbuat baik. Makanya kita diperintah oleh Allah. Tidak perlu kita mengharap balasan orang kalau kita berbuat baik. Karena Allah Ta'ala pasti akan memberi balasan terhadap perbuatan kita. Selama kita berbuat baik terhadap Allah. Dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Inilah sekedar nasihat dan ajaran agama Allah. Yang mudah-mudahan kita sekalian diberi hidayat dan petunjuk oleh Allah. Diberikan kepada kita sanggup untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membawa kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tarhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tarhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna natawassalu bihabibikal a'zam sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, dengan barakat nama-nama aulia yang kami sebut itu ya Allah. Dengan barakat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sebagai perantara untuk terkabulnya doa dan permohonan kami kepadamu. Ya Allah ya Rahman, bukakanlah hati kami. Terangkanlah mata kami ya Allah. Untuk selalu melihat kepada yang baik. Dan baliklah hati kami. Untuk tidak berbuat kepada yang tidak diridhoi olehmu. Dan tidak diridhoi oleh Nabi-Mu. Ya Allah ya Rahman. Tidaklah satu anugerah yang paling besar yang kami akan terima daripadamu. Hanyalah pengampunanmu terhadap kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Pintu taubat yang engkau buka itu ya Allah. Berikanlah untuk kami yang bisa masuk ke dalamnya. Jika ada hamba-hamba kamu ya Allah. Yang belum sempat mendapat hidayat dan taufik daripadamu. Permohonan dan doa kami di dalam masjid yang mulia ini ya Allah. Dengan barakat dakwah Islamiyah yang kami lakukan ini ya Allah. Sampaikanlah ke kuping mereka untuk masuk di dalam hatinya. Sehingga mau berikrar bahwa engkau sebagai Tuhannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه. نبينا الأميرون نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى صلى الله عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ ما رنحت عذابا